Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Erni Septianawati, SPD MSc, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, di video kali ini saya dan rekan saya akan membahas tentang sistem pendidikan nasional. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Adlin Hakim, sebagai moderator atau pemimpin jalannya presentasi. Yang kedua, ada Musafa, sebagai pemateri pertama. Dilanjutkan ada Mira Puspita Anggraini, sebagai pemateri kedua. Dilanjutkan oleh Nila Salma Fartika Isfirkia, yang bertugas sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, ada Mila Nursahila Ali sebagai pemateri keempat, ada Nurma Liana Febrianti sebagai pemateri kelima, dan yang terakhir ada Erlin Diona Bella sebagai pemateri keenam. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yang akan dibahas adalah hakikat sistem pendidikan nasional yang akan dibahas oleh pemateri 1 dan pemateri 2 kita, yaitu Mustafa dan dilanjutkan oleh Mira Puspita Anggraini. Hakikat sistem pendidikan nasional. Apa itu hakikat sistem pendidikan nasional? Hakikat sistem pendidikan nasional merupakan upaya penting yang dilakukan untuk membangun, membentuk, mencetak, membantu anak bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa untuk bersama-sama secara sadar mempersiapkan mereka siap menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Sistem pendidikan nasional berdasarkan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan sejalan dengan UU RI nomor 4 tahun 1950 yang berisi peraturan tentang dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sistem pendidikan pemerintahan kolonial. Pemerintahan kolonial pada saat itu tidak demokratis karena bersifat elit, diskriminatif, dan diorientasikan pada kepentingan pemerintahan penjajah, maka sistem pendidikan rakyat yang sudah ada perlu dibina dan dikembangkan agar dapat menjangkau seluruh kepentingan rakyat secara lebih luas. Di samping mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan rakyat tradisional yang pada umumnya berorientasi keagamaan seperti pondok pesantren, maka pada masa itu didirikan pula lembaga-lembaga pendidikan umum nasional seperti taman siswa dan lain-lainnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Arah pendidikan kita menjadi lebih jelas pada masa sesudah proklamasi, walaupun hakikat dan tujuannya tetap sama. Upaya pendidikan pada masa setelah proklamasi memiliki dimensi yang lebih luas dan kompleks karena menyangkut kemampuan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada masa yang akan datang, kemajuan dan kejayaan suatu negara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam, namun ditentukan sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut. Maka, pendidikan sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia adalah usaha besar yang selalu diupayakan menjadi pusat perhatian setiap negara yang ingin maju bangsanya. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke konsep sistem pendidikan nasional. Di sini kita akan mengetahui apa itu sistem dan apa itu sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, kita juga akan mengetahui bagaimana konsep-konsep sistem pendidikan nasional menurut para tokoh.
Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Dengan demikian, sistem merupakan suatu totalitas dari seluruh unsur yang saling berhubungan. Baik, saya Mila akan melanjutkan materi selanjutnya tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan itu terdiri dari beberapa komponen yang merupakan komponen pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan agama, dan pendidikan khusus. Dalam mengembangkan komponen pada sistem pendidikan nasional, dilakukan pembaruan-pembaruan yang meliputi landasan yuridis, kurikulum, perangkat penunjangnya, struktur pendidikan, dan tenaga pendidikan. Baik, saya Nurma akan melanjutkan penjelasan dari pembahasan sebelumnya. Di materi yang kedua, kita akan belajar tentang unsur-unsur pokok sistem pendidikan nasional. Menurut Philip Hagkoms, ada 12 komponen pendidikan, yaitu yang pertama ada tujuan dan prioritas. Tujuan dan prioritas fungsinya adalah untuk mengarahkan kegiatan sistem. Kemudian yang kedua ada siswa atau peserta didik. Fungsinya adalah belajar hingga mencapai tujuan pendidikan. Komponen yang ketiga yaitu pengelolaan. Fungsinya adalah merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem. Kemudian komponen yang keempat ada struktur dan jadwal. Struktur dan jadwal berfungsi untuk mengatur waktu dan mengelompokkan peserta didik berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian komponen yang kelima adalah isi atau kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai bahan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Kemudian yang keenam ada pendidik. Pendidik memiliki fungsi untuk menyediakan bahan, menciptakan kondisi belajar, dan menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, yang ketujuh ada alat bantu belajar. Fungsinya memungkinkan proses belajar mengajar sehingga menarik, lengkap, dan bervariasi. Kemudian yang ke-8 ada fasilitas. Fasilitas berfungsi sebagai tempat terselenggarakannya pendidikan. Selanjutnya ada teknologi. Komponen ini berfungsi mempermudah atau memperlancar pendidikan. Yang ke-10 ada pengawasan mutu. Berfungsi untuk membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Kemudian yang ke-11 ada penelitian. Dalam pendidikan dibutuhkan penelitian agar pendidikan tidak stagnan dan tetap berinovasi. Kemudian yang terakhir ada biaya pendidikan. Pendidikan tanpa adanya biaya tidak mungkin dapat terlaksana sehingga biaya pendidikan sangat penting dibutuhkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan, yaitu unsur-unsur pokok sistem pendidikan nasional menurut Kazik. Beliau menyebutkan bahwa suatu sistem pendidikan nasional memiliki 3 unsur atau 3 komponen pokok, antara lain 1. Tujuan, 2. Isi, 3. Proses. Dari ketiga unsur pendidikan nasional itu, beliau mendefinisikan bahwa suatu sistem pendidikan nasional yaitu sebagai organisme yang dirancang dan dibangun strukturnya secara sengaja, yang terdiri dari komponen-komponen yang berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, yang harus berfungsi sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan khusus yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, setelah pemaparan materi di atas, dapat saya simpulkan bahwa sistem pendidikan nasional yaitu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, komponen pendidikan menurut Phillips antara lain ada tujuan dan prioritas, ada peserta didik, ada pengelolaan, ada struktur dan jadwal,
isi atau kurikulum, ada pendidik, ada alat bentuk pelajar, ada fasilitas, ada teknologi, ada pengawasan mutu, ada penelitian, dan ada biaya pendidikan. Selanjutnya, komponen pendidikan menurut Kazik. Ada 3, yaitu tujuan, isi atau komponen, dan proses. Baik, sebelum saya menutup presentasi, izinkan saya membacakan kata-kata dari Najwa Shihab. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Saya Adli Nur Hakim selaku moderator dan mewakili teman-teman saya memohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.